konflik Israel-Palestina kembali memanas, yang dimulai dari serangan kelompok Hamas ke Israel di tanggal 7 Oktober 2023 dengan meluncurkan lebih dari 5.000 roket ke arah Israel. Korban jiwa dalam serangan mendadak itu dilaporkan mencapai 700 orang, puluhan lainnya jadi sandera. Keesokan harinya, 8 Oktober 2023, Israel membalas serangan itu dengan gempuran besar-besaran di daerah Gaza, Palestina. Ribuan jiwa termasuk warga sipil di kedua belah pihak jadi korban akibat perseteruan ini. Konflik Israel dan Palestina memang sudah berlangsung cukup lama, dan saya penasaran bagaimana konflik ini bermula. Ternyata setelah saya googling, sejarah konflik dua negara ini ternyata cukup kompleks. Dari klaim yang berdasarkan keagamaan, diskriminasi, politik, sejarah, dan juga efek dari Perang Dunia I dan II. Dan di video kali ini, saya akan mencoba membahasnya secara ringkas, agar minimal kita bisa melihat gambaran besarnya sejarah dari konflik panjang dua negara ini. Sepanjang sejarah, tanah Palestina memang beberapa kali jadi daerah kekuasaan bangsa dan kekuatan lainnya. Mulai dari Kekaisaran Mesir kuno, Kekaisaran Asyura, Kekaisaran Persia, Kekaisaran Romawi, Kekaisaran Bizantium, Kekhalifahan Islam, dan Kekaisaran Turki Ottoman. Di bawah Kekaisaran Ottoman, Palestina sempat berada di masa damai. Ketiga agama yang ada di Palestina waktu itu, yaitu Islam, Yahudi, dan Kristen, bisa hidup berdampingan karena memang Palestina adalah tempat penting dan dianggap suci oleh ketiga agama itu, yang terutama kota Yerusalem. Ya, walaupun Islam menjadi agama mayoritas di sana. Nah, setelah Perang Dunia I berakhir di tahun 1918, Inggrislah yang menguasai daerah Palestina. Karena Inggris yang bergabung dengan blok sekutu adalah pihak yang menang, sementara Kekaisaran Turki Ottoman yang bergabung di blok sentral menjadi pihak yang kalah di Perang Dunia I. Nah, disinilah dimulainya cikal bakal konflik Israel-Palestina di era modern ini. Jika menelusuri sejarah, awal dari konflik ini adalah adanya deklarasi Balfour yang dikeluarkan pada tanggal 2 November 1917 oleh Perdana Menteri Inggris Arthur Balfour. Percaya atau tidak, sebanyak 112 kata yang diketik itu bisa mengubah nasib rakyat Palestina hingga saat ini. Inggris secara terbuka berjanji untuk mendirikan rumah nasional atau bisa dibilang tanah air bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Dokumen Balfour dianggap paling kontroversial dan diperdebatkan dalam sejarah modern dunia Arab karena deklarasi inilah yang membuat migrasi orang-orang Yahudi di seluruh dunia ke Palestina, yang dimana juga menurut kitab Taurat orang Yahudi, tanah Palestina ini adalah tanah yang dijanjikan Tuhan untuk mereka. Ada yang mengatakan alasan dibalik deklarasi ini dilakukan oleh pihak Inggris terdiri dari beberapa faktor, seperti yang pertama, pertimbangan politik dan strategis dalam mengamankan dukungan komunitas Yahudi di berbagai negara. Diketahui walaupun orang-orang Yahudi minoritas di Eropa, tetapi mereka termasuk orang-orang yang berpengaruh di bidang ekonomi, politik, dan hal lainnya. Jadi, jika bisa mendapatkan dukungan dari komunitas Yahudi adalah sesuatu hal yang penting. Yang kedua, pengaruh gerakan Zionis Yahudi yang semakin meningkat pada saat itu, yang menyuarakan aspirasi untuk mendirikan negara Yahudi di tanah Israel kuno. Ya, di sini saya menyebut Zionis Yahudi karena Israel, Yahudi, dan Zionis Yahudi itu adalah tiga hal yang berbeda. Israel adalah nama sebuah negara, Yahudi adalah nama etnis atau suku bangsa, dan Zionis Yahudi adalah gerakan politik nasionalis Yahudi yang bertujuan mendirikan negara Yahudi di wilayah Palestina. Bisa dibilang ini adalah gerakan politik yang juga berlandaskan klaim agama. Jadi tentu saja tetap ada orang-orang Yahudi yang tidak sependapat dengan gerakan Zionis Yahudi. Oke, sekarang kita akan membahas sedikit tentang Zionisme Yahudi. Zionis berasal dari istilah Zion yang merupakan istilah Ibrani yang merujuk pada Yerusalem. Sepanjang sejarah, orang-orang Yahudi menganggap daerah-daerah tertentu di Israel sebagai tempat suci. Taurat, teks agama orang-orang Yahudi, menggambarkan kisah para nabi kuno yang diperintahkan Tuhan mereka untuk kembali ke tanah airnya, yaitu tanah Palestina ini. Filosofi dasar gerakan Zionis telah ada selama ratusan tahun. Sementara itu, Zionisme modern secara resmi berakar pada akhir abad ke-19. Waktu itu, orang-orang Yahudi di seluruh dunia menghadapi pertumbuhan antisemitisme.
Maksudnya antisemit ini adalah anti terhadap orang-orang yang berasal atau dari keturunan bangsa Timur Tengah. Iya, di Eropa, orang-orang Yahudi mendapatkan diskriminasi di berbagai tempat karena orang Yahudi di Eropa adalah minoritas yang terusir dari tanah Palestina kuno saat Kekaisaran Romawi berkuasa di sana. Bisa dibilang sebenarnya orang-orang Yahudi tidak diterima baik kedatangannya oleh bangsa Eropa. Jadi apapun yang buruk-buruk selalu disangkut pautkan oleh orang Yahudi. Bahkan bencana wabah Black Death di abad 14 yang membunuh jutaan orang Eropa dianggap akibat bangsa Yahudi di Eropa. Sejarawan percaya hal-hal inilah yang memicu terbentuknya gerakan Sionisme di kalangan orang-orang Yahudi Eropa. Akhirnya Sionisme didirikan secara resmi sebagai organisasi politik di tahun 1897 oleh Theodor Herzl. Sebagai seorang jurnalis Yahudi dan aktivis politik dari Austria, Herzl percaya bahwa populasi Yahudi tidak dapat bertahan jika tidak memiliki bangsa sendiri. Makanya dia membuat organisasi ini untuk merangkul semua orang Yahudi Eropa agar bersatu dan akhirnya memiliki daya tawar politik di Eropa demi tujuan untuk mendirikan tanah air mereka sendiri. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa Perdana Menteri Inggris waktu itu mau mendeklarasikan deklarasi Balfour ini. Jadi kapan mulai konfliknya bangsa Arab Palestina dan bangsa Yahudi? Setelah Palestina berada di bawah kekuasaan Inggris dan adanya deklarasi Balfour, orang-orang Yahudi Eropa atau bisa dibilang orang Yahudi di seluruh dunia perlahan-lahan mulai bermigrasi ke tanah Palestina. Disinilah mulai muncul konflik-konflik antara orang Yahudi dan orang Arab Palestina. Ditambah lagi migrasi besar-besaran yang dilakukan orang-orang Yahudi Eropa ketika mereka mengungsi dan melarikan diri dari tragedi Holocaust di Perang Dunia Kedua. Holocaust ini adalah tragedi pembantaian 6 juta orang Yahudi di Eropa oleh Hitler yang mencoba membersihkan orang Yahudi di Eropa berdasarkan eugenetika dan antisemitisme. Bahkan migrasi besar-besaran ini tidak berhenti walaupun Perang Dunia II itu sudah berakhir, karena orang-orang Yahudi Eropa yang sudah hancur-hancuran menganggap migrasi ke Palestina adalah langkah yang baik untuk memulai kehidupan yang baru. Tapi semakin banyaknya orang Yahudi yang tiba di Palestina membuat gerakan Sionisme di Palestina semakin menguat, membuat konflik sering terjadi antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Arab Palestina. Negara-negara Arab yang di sekitar Palestina juga mulai keberatan dengan keberadaan migrasi yang besar-besaran ini. Akibat dari sering terjadinya konflik membuat Inggris menyerah mengurusi Palestina dan menganggap sudah tidak memiliki kepentingan lagi di sana. Belum lagi Inggris pun menjadi sasaran penyerangan dari kubu Yahudi dan kubu Arab Palestina karena sering mengeluarkan kebijakan yang dianggap tidak menguntungkan bagi kedua kubu itu. Akhirnya Inggris menyerahkan Palestina ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ya kayak semacam lepas tangan begitu. Dan pada tanggal 29 November 1947, PBB secara resmi membagi wilayah Palestina menjadi dua negara mandiri, yaitu satu negara Yahudi dan satu negara Palestina, dengan wilayah Yerusalem di bawah pengawasan internasional khusus PBB yang disebut dengan Resolusi 181. Resolusi ini merupakan upaya dari PBB untuk mengakhiri konflik antar komunitas Yahudi dan Arab Palestina di wilayah tersebut. Meskipun disetujui oleh PBB, rencana tersebut ditolak oleh negara-negara Arab karena dinilai orang-orang Yahudi mendapatkan bagian lebih luas dibanding Palestina. Sementara berdasarkan jumlah orangnya, Arab Palestina lebih banyak ketimbang orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang setuju pembagian ini akhirnya mendirikan negara Israel secara resmi di tahun 1948. Dan deklarasi pendirian negara ini yang akhirnya memicu perang antara Israel dan negara-negara Arab sekitarnya. Beberapa konflik penting antara Israel dan negara-negara Arab diantaranya adalah Perang Arab-Israel yang terjadi di tahun 1948 sampai 1949. Perang 6 hari pada tahun 1967 dinamakan Perang 6 hari karena lamanya hanya 6 hari tetapi memiliki dampak yang sangat signifikan dalam sejarah Timur Tengah. Terus Perang Yom Kippur pada tahun 1973 dinamai demikian karena dimulai pada hari raya Yom Kippur, hari paling suci dalam kalender Yahudi yang jatuh pada tanggal 6 Oktober 1973. Dan tahukah kamu, dari beberapa perang ini, walaupun dikeroyok, bisa dikatakan Israel selalu memenangkan peperangan ini. Bahkan karena perang-perang ini, Israel bisa memperluas wilayahnya dari yang ditetapkan di Resolusi 181. Sampai akhirnya negara-negara Arab lainnya menyerah untuk berperang dengan Israel karena tidak bisa dikalahkan dan memakan biaya yang cukup banyak.
Dan akhirnya mereka meninggalkan Palestina untuk berjuang sendiri merebut tanah air mereka. Itulah sejarah konflik Israel-Palestina. Karena saya mencoba menjelaskan secara ringkas, tentu saja banyak detail yang terlewat. Dan sebenarnya, situasi sesungguhnya mungkin lebih kompleks. Tapi paling tidak ini bisa memberikan gambaran besarnya. Konflik yang hingga saat ini belum berakhir. Tapi dari semua pembahasan ini, yang jadi poin perhatian saya adalah kenapa ya agama itu selalu menjadi alat untuk melegitimasi kepentingan-kepentingan dan hawa nafsu untuk meraih kekuasaan. Oke, sekian saja video kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan dadah.